Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Sebelum mulai, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan masuk ke tema 7 indahnya negeriku, subtema 1 indahnya keberagaman di negeriku, pembelajaran 1 dan 2 dengan pokok bahasan IPA. Pernahkah kamu melihat alat transportasi yang terlihat pada gambar tersebut? Bagi kamu yang hidup di pedesaan, baik delman ataupun pedati merupakan alat transportasi yang sering kita lihat. Sebaliknya, bagi kamu yang tinggal di perkotaan, keduanya bisa jadi adalah kendaraan langkah. Perhatikan gambar delman berikut ini. Apa yang terjadi saat delman ditarik oleh kuda? Saat delman ditarik oleh kuda, maka delman akan bergerak jalan. Lalu, delman dapat bergerak karena adanya sebuah gaya. Anak-anak tahu apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa mengakibatkan benda menjadi bergerak atau berubah bentuk. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan sebuah tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh. Sama-sama perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, siswa sedang mendorong meja. Hasil yang didapatkan pada aktivitas tersebut adalah meja tergeser. Pada gambar kedua, siswa sedang menarik meja. Hasil yang didapatkan pada aktivitas tersebut adalah meja menjadi tergeser. Tugas yang pertama, kerjakan tugas pada halaman 5 yang terdapat pada tabel. Lalu, kerjakan tugas tersebut pada buku tulis tema kalian masing-masing ya. Mari kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, gerobak yang ditarik. Gaya yang kedua yaitu benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm, gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Dan yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lainnya yaitu balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, yaitu benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang... Nah, itu tadi adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis gaya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama yaitu ada seorang anak-anak yang sedang bermain bola. Gambar kedua sedang pengrajin gabah, dan gambar ketiga yaitu pedati sapi, dan yang keempat ada seorang ibu yang menggendong anaknya. Nah, dari gambar tersebut merupakan contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Anak-anak tahu apa pengertian dari gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua adalah gaya gravitasi bumi. Gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lainnya, penerjun payung yang melompat dari atas pesawat akan bergerak menuju permukaan. Lalu jenis-jenis gaya yang ketiga adalah gaya gesek.
Gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya, pada saat handle rem sepeda ditekan, karet rem akan bersentuhan dengan pelek sepeda, sehingga terjadi gesekan yang menyebabkan sepeda tersebut berhenti. Lalu, gaya yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet ini timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Dan gaya yang terakhir adalah gaya listrik. Gaya listrik ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewati. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang menyebabkan gerobak pada gambar di atas bergerak? Apakah ada yang tahu? Ya, betul sekali. Gerobak tersebut bergerak karena adanya tarikan yang menyebabkan gerobak yang awalnya diam menjadi bergerak. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas yang kedua, yaitu mengerjakan buku tematik 7 halaman 6. Silakan buka bukunya. Nah, ini adalah tugas yang kedua. Dikerjakan di buku tulis masing-masing. Terima kasih untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Dan jika sudah selesai, silakan kirimkan tugas kalian masing-masing ke wali kelas ya. Tetap semangat untuk belajar dari rumah. Terima kasih anak soleh-soleha yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.